Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, COVID-19 telah membuat masalah kesehatan, ekonomi, kehidupan sosial terpuruk. Selain penambahan jumlah kasus positif dan meninggal yang semakin mengkhawatirkan, tenaga medis yang menjadi benteng pertahanan terakhir pun harus berjibaku dengan virus ini. IDI mencatat sampai dengan 7 Agustus lalu, 74 dokter meninggal dunia karena COVID-19. Sementara Persatuan Perawat Nasional Indonesia mencatat ada 55 perawat meninggal dunia. Kondisi ekonomi pun terdampak signifikan. Kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32%, terburuk sejak 1999. Di sisi lain, pelanggaran protokol kesehatan oleh banyak dari kita kian memperburuk keadaan. Tingginya pertambahan kasus dan jumlah orang meninggal dunia tidak bisa dilepaskan dari rasa abai dan meremehkan akan pandemi ini. Padahal syaratnya sederhana, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkumpul. Nah, maraknya hoax dan mereka yang mabuk akan teori konspirasi pun semakin menambah komplikasi. Inilah Prime Talk malam hari ini, bersatu dan bangkit melawat COVID-19. Bagaimana caranya agar kita bisa bersatu bersama-sama bangkit dari pandemi ini. Dampak pandemi virus corona tidak hanya merugikan di sisi kesehatan, melainkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan mengenai perputaran ekonomi saat ini yang tidak berjalan lancar sebagai dampak pembatasan sosial. Ekonomi Indonesia pun mengalami kontraksi minus 5,32% pada triwulan kedua 2020. Penyebabnya menurut Budi, banyak masyarakat khususnya berpenghasilan menengah dan tinggi yang enggan untuk mengeluarkan dananya karena masih khawatir pada situasi saat ini. Pemerintah pun terus berupaya membangun rasa aman itu kembali agar masyarakat berani keluar, melakukan kontak fisik dan memutar roda ekonomi. Benar-benar perhatikan ini, golongan menengah ini. Mereka rasa khawatirnya tinggi. Ini harus diubah menjadi rasa aman sehingga mereka mau keluar rumah, melakukan kontak fisik, sehingga roda ekonomi berputar kembali. Di mata kami, selama rasa aman ini belum terbentuk, selama rakyat kita belum mau kontak fisik keluar dari rumah, selama itu pula roda ekonomi kita akan terhambat. Jadi sekali lagi arahan Bapak Presiden harus fokus prioritas ke mengembalikan rasa aman masyarakat dengan tata cara yang baru, dengan perilaku yang baru. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengingatkan kepada seluruh kepala dinas Kominfo di daerah maupun jajarannya untuk melakukan komunikasi yang efektif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Salah satunya dengan menjalankan kampanye protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara masif dan melibatkan banyak pihak. Tak hanya itu, kampanye protokol kesehatan digelar dengan menciptakan konten yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga komunikasi yang efektif menjadi kunci pada masyarakat dalam menerima informasi yang benar dari pemerintah. Johnny G. Plate menegaskan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 saat ini hanya mungkin dilakukan apabila masyarakat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan berkelanjutan. Tim Liputan, Metro TV. Di tengah situasi yang serba terpuruk ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai sebuah bangsa untuk bersatu dan juga bangkit mengatasi masalah nyata bernama COVID-19? Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Bang Johnny, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali. Prof, selamat malam, Prof. Selamat malam. Ada juga budayawan bergabung bersama dengan kita, Mas Sujiwo Tejo. Mas Tejo, selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik, saya akan mulai dari Pak Menteri terlebih dahulu, Bang Johnny. Ini melihat pertambahan kasus yang terus meningkat, jumlah korban meninggal juga terus naik, walaupun angka kesembuhan juga terus bertambah, Bang Johnny. Seberapa mengkhawatirkan sebenarnya situasi ini bagi pemerintah? Ya pasti mengkhawatirkan sekali, makanya Bapak Presiden itu menyampaikan kepada kita semuanya, kepada bangsa kita, untuk kita harus pulihkan kesehatan kita. Di saat yang bersama nggak bisa memilih, ekonomi juga harus bangkit. Jadi 2 hal itu. Nah makanya tema kali ini kita pasti bangkit untuk Indonesia maju. Tapi Mas Rory ya, memutus rantai persebaran COVID
syarat utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan ya melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin dan terus-menerus. Selama itu belum dilakukan, selama itu tidak dilakukan, maka potensi terjadi penularan besar sekali. Nah, ukuran melebar dan membesarnya penularan itu dari mana? Ya dari pada saat pemerintah melakukan ujiannya, tesnya, PCR tesnya. Nah saat ini kan PCR tes itu per hari sudah cukup besar ya untuk ukuran kita, ya lebih dari 30.000. Ya. Pada saat PCR tes semakin banyak dan masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, maka potensi peningkatan kasus menjadi besar. Ya, itu dari sisi peningkatan kasusnya. Okay. Lalu dari sisi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu yang pertama, ya menyembuhkan mereka. Itu target yang utama, ya, menyembuhkan mereka. Ya, dan menyembuhkan mereka ini tren secara presentasinya bertambah. Yang harus kita cegah jangan sampai fatal. Bang, kalau misalnya kita berbicara dari sisi pemerintah, baik, pemerintah saat ini sudah melakukan banyak hal begitu, tapi kita juga butuh dukungan dari masyarakat. Tapi sebelum kita butuh dukungan dari masyarakat, tadi seperti yang Anda sampaikan di paket pengantar tadi, butuh rasa percaya, butuh rasa meyakini bahwa ini ada dan pemerintah melakukan sesuatu yang benar begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat di awal-awal pandemi, banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Yang ini pun menjadi masyarakat bertanya-tanya, serius tidak sih pemerintah menangani ini sebenarnya begitu. Nah sekarang seperti apa pendekatan dari pemerintah setelah 5 bulan 6 bulan berjalan? Kalau ditanya serius apa enggak, sangat serius ya, sangat serius menyelesaikan kesehatan masyarakat untuk pulih itu menjadi yang utama ya, dan terutama pasti ya. Nah kalau kita lihat ini bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, masalah COVID ini belum ada referensinya ya. Ini hal yang sangat baru yang berubah setiap saat, kebijakannya selalu disesuaikan dengan keterkinian situasi. Bukan saja Indonesia, di seluruh dunia. Nah Indonesia juga sama halnya. Ya kita menyesuaikan perubahan-perubahan itu sesuai dengan perkembangan. Tidak dapat dipungkiri memang pada saat awal ya komunikasi menjadi begitu persoalan yang begitu serius. Ya, sehingga Pak Presiden menetapkan harus ada narasi tunggal, menentukan pola komunikasinya dari mana. Dulu itu pola komunikasi semuanya tersentralisir di gugus tugas ya, dan masalah kesehatannya ada di Kemenkes. Itu tujuannya supaya satu. Tapi tetap saja pada saat di mana semua pejabat melihat partisipasi dan peran publik atau masyarakat itu begitu penting, semuanya ingin meyakinkan masyarakat. Tapi cara meyakinkan ini yang membuat bingung masyarakat. Sekarang setelah belajar dari semua tahapan itu, ya pemerintah juga sudah semakin mengetahui bagaimana harus mengatasinya setelah saling tukar informasi dan pengalaman antar negara ya. Di dalam pemerintahan Indonesia pun saling tukar informasi antar kementerian lembaga. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang lebih terarah saat ini ya, masyarakat sudah cepat dapat memahaminya, mempercayainya dan melaksanakan, karena kunci kepatuhan masyarakat dan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin itu adalah kunci utama kesuksesan kita untuk memutus rantai COVID-19. Pola komunikasi, apakah kita sudah on the right track, Prof. Reynald, terkait dengan pola komunikasi untuk meyakinkan masyarakat agar yuk bersama-sama kita hadapi ini bersama-sama? Begini, Rory, jadi apa yang disampaikan Pak Menteri dan apa yang kita lihat di masyarakat, ini seluruh masyarakat di seluruh dunia sedang berubah. Jadi satu perubahan besar itu tengah terjadi. Dan jangan lupa, ini yang disebut Perang Dunia Kelima. Jadi Perang Dunia Ketiga itu kan perang dingin. Itu perang itu, ya, perang dingin. Cuman ancam-ancaman saja. Siapa duluan sampai di luar angkasa begitu kan? Ya. Perang Dunia keempat itu adalah war on terrorism. Nah sekarang inilah yang disebut sebagai perang narasi. Jadi kalau kita bilang kita pola komunikasi secepat apa, ini adu cepat dengan yang melawan, selalu terjadi seperti itu. Sama seperti virus, ini juga bermutasi terus begitu. Jadi memang manusia diberikan sesuatu tantangan di abad ini untuk melakukan penyesuaian. Dan caranya kita nggak bisa lagi cara yang lalu. Tapi masalahnya virus ini dapat kekuatan dari orang-orang yang percaya teori konspirasi, mereka yang menyebarkan hoax. Jadi kita yang scientifically based ini agak-agak kedodoran nih, Prof. Ya,
jangankan di sini, Rory, ya, presiden negara-negara besar adik kuasa pun itu juga percaya pada itu, begitu ya. Dan Trump, kita lihat Bolsonaro, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan seperti itu. Tetapi saya kira semua bangsa belajar dan menghadapinya. Nah, saat ini ketika menghadapi situasi seperti itu, tentu saja pemerintah dituntut lebih pandai. Tetapi tidak hanya pemerintah, tetapi juga dituntut partisipasi kita yang ingin negara kita menjadi lebih baik, begitu ya. Partisipasi kita semua. Jadi yang disebut kesukarelawanan, kolaborasi pengorbanan saat ini ya. Bagaimana kita sama-sama sacrifice. Ini pakai ini nggak enak ini. Pakai ini nggak enak. Ini kan sama juga dengan bayar pajak. Siapa yang mau bayar pajak? Nggak ada orang mau bayar pajak. Nah, sehari-hari kita begini enak. Ini kita pakai ini. Ini kan panas di sini ya. Tidak enak. Jadi memang itu adalah satu perubahan. Merubah sesuatu memerlukan waktu. Dan saya kira saatnya kita mencari cara-cara baru. Misalnya begini ya. Kalau kita ngomong konkretnya aja ya. Juru bicara COVID-19, gugus tugas ya. Berbicara dengan menyampaikan cara-cara lama. Baru kemudian tiba-tiba publik terhentak ketika muncul juru bicaranya seorang perempuan, seorang dokter yang cantik dan pandai. Ya. Dan mencari orang yang cantik dan pandai tidak mudah. Tapi berapa lama kita bisa bertahan dengan itu? Setelah itu perlu cara lagi yang baru. Perlu lagi cara yang baru lagi untuk melunakkan hati, untuk membuat orang mengikuti sebagainya. Tapi memberi contoh itu adalah sangat penting. Itu satu. Yang kedua, kaitkan itu dengan ekonomi. Karena pada akhirnya kasus ini menciptakan ekonomi yang besar, yaitu ekonomi kesehatan. Dan ini menghasilkan kekuatan ekonomi yang besar. Prof, masyarakat bisa berpartisipasi membuat hal seperti ini. Kembali ke pertanyaan saya awal, pemerintah sudah on the right track belum? Soal pola komunikasi, messagingnya, strateginya. Ini tidak mudah mengatakan on the right track atau tidak, begitu ya. Yang jelas, track ini akan berubah terus. Track ini akan berubah terus. Jadi harus mencari terus. Jadi satu ketika pemerintah akan salah jalan. Pemerintah kemudian kembali ke jalan yang benar. Tapi setelah itu ternyata jalannya ini bergeser lagi. Bertemu lagi dengan hal yang baru. Jadi kalau kita mengatakan the right track seperti apa, ini bukan sprint lari 100 meter tanpa rintangan. Ini dasar lomba, Rory. Dasar lomba itu kecerdasannya kita harus ganti-ganti. Harus bisa A, harus bisa B, harus bisa C. Setiap lari melakukan sesuatu 100 meter, 1000 meter, ada lagi hal lain yang harus kita lakukan. Ini ngomong-ngomong soal kolaborasi dengan masyarakat, saya harus jeda, tapi singkat saja pertanyaan untuk Mas Tejo. Mas, ini kenapa masyarakat seolah-olah susah sekali? Sebagian masyarakat, dan nampaknya saat ini semakin banyak begitu yang kita lihat di tempat umum, di jalan-jalan, berfoto di sosial media, berkumpul, tidak menggunakan masker, happy-happy, ketawa-ketawa begitu. Kenapa susah sekali untuk menerapkan protokol kesehatan di sebagian masyarakat kita, Mas Tejo? Ya, saya setuju sama Profesor Ghazali, Roy. Jadi sekarang perang wacana. Jadi kalau bikin apa-apa itu usulan sekalian juga Pak Menteri. Konsep harus jelas, di setiap kata itu terkandung konsep. Kalau kita menyebut kakak, berarti konsepnya yang penting lebih tua atau lebih muda. Tapi kalau kita menyebut brother, yang penting konsepnya adalah dia laki, saudara laki atau perempuan. Jadi di dalam setiap kata terkandung proses. Nah, new normal sebagai komunikasi gagal. Karena new normal itu apa? Akhirnya diralat lagi. Ini seluruh dunia. Tapi terus kita menggunakan kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini namanya kebiasaan itu pasti turun-temurun. Nggak ada kebiasaan baru. Kebiasaan itu pasti lama. Kalau saya pakai gini, Roy, ini bukan kebiasaan baru, tapi pembiasaan. Lain. Konsep di lapangannya ini pembiasaan sehingga ada punishment, ada yang nyuruh ngapalin Pancasila di suatu daerah, ada yang suruh nyanyi Indonesia Raya, ada yang disuruh push up. Karena itu pembiasaan sehingga orang yang bekerja di lapangan punya konsep karena kami sedang membiasakan. Ini bukan kebiasaan baru, tapi pembiasaan baru. Saya kira gitu. Baik, saya setuju sama Pak Menteri, kita harus optimis. Ya, nanti saya akan tanyakan kepada Bang Joni, lantas apa yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama agar masyarakat ini sehingga tidak ada lagi yang abai terhadap protokol kesehatan. Kita tahu Pak Jokowi sempat menaruh perhatian khusus pada Jawa Timur karena jumlah orang yang menggunakan masker di sana waktu itu Pak Jokowi mengatakan sangat rendah, Bang. Apa yang kemudian harus dilakukan agar kita sama-sama merasa kita di sini bersama-sama loh, yuk kita selesaikan ini bersama-sama. Gitu. Kami akan kembali sesaat lagi. Untuk mengatasi sebagian dari kita yang bebal untuk menerapkan protokol kesehatan,
narasi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sanksi atau pendekatan yang lain, Bang Joni? Rory ya, jadi memang kita terjebak dalam sanksi atau bukan sanksi, tapi begini Rory, ada satu kekuatan bangsa kita ini. Kekuatan bangsa kita itu kegotong royongan, itu yang pertama. Kekuatan bangsa kita juga yang kedua pada saat kita berhadapan dengan tantangan. Tahun ini, bulan Agustus ini, 17 Agustus ini kita merayakan 75 tahun kemerdekaan. Ya, memori kita diingatkan kembali bagaimana dulu awal kemerdekaan itu bangsa kita bersatu begitu kuatnya melawan penjajah, kolonialisme, dan berhasil. Saat hari ini ya, bangsa kita juga dituntut untuk menggunakan kekuatan kegotong royongan kita ya pada saat berhadapan dengan satu lawan kita, COVID-19. Ya, kalau dulu lawan kita kolonialisme, sekarang lawan kita COVID-19. Dan karenanya saya meyakini, Bapak Presiden meyakini betul, kegotong royongan adalah modal utama yang sangat kuat bagi kita. Nah, begitu kita sebut kegotong royongan untuk menghadapi musuh bersama, maka ini tidak bisa kerja satu kelompok. Ya. Ini harus bekerja seluruh kelompok kita, seluruh kelompok, spiral negara. Masalahnya spiral menyadarkan bangsa. orang untuk bergotong royong dan bekerja sama. Bagaimana caranya? Ya karena ini tantangan kita untuk menyadarkan semua orang harusnya sudah sadar, Rory, ya bahwa dampak aspek medis dari COVID-19 adalah aspek non medis yang langsung berurusan dengan setiap orang, yaitu ekonominya secara langsung. Ya di tingkat dunia kontraksi ekonomi begitu luar biasanya, double digit, banyak negara-negara besar double digit. Ya Indonesia sendiri di kuartal kedua juga terdampak. Tapi bahwa dampaknya kita karena kekuatan kita juga di dalam negeri ini, ya kontraksinya tidak sedalam seperti bangsa-bangsa lain. Ini juga wujud dari bagaimana kekuatan kita dalam negeri. Ya, sekarang bagaimana kita memanfaatkan kekuatan itu, ya, dengan mengajak peran secara konkret masyarakat. Nah, apa yang harus kita sampaikan pada masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Memakai masker yang disampaikan Prof tadi memang tidak enak, ya. Tetapi untuk menghadapi COVID-19 masker ini menjadi prasyarat utama, ya. Dan kita harus jadikan masker sebagai lifestyle kita. Ini suatu kebiasaan, pembiasaan yang disebutkan oleh Mas Tejo tadi. Ya, ini pembiasaan dia menjadi lifestyle kita. Ya, mencuci tangan, dia harus menjadi lifestyle kita juga. Toh manfaatnya bagus tidak saja COVID. Ya, untuk mengatasi penyakit dan kesehatan cuci tangan bagus. Ya. Artinya jaga jarak pun demikian, Mas Rory. Ya. Nah, jaga jarak itu kita dituntut juga untuk disiplin, ya teratur, queue, ya antre. Nah, orang Indonesia ini kadang-kadang ya kalau kita ke Singapura dulu sebelum COVID ya, di Indonesia check in itu sudah salip-salipan, pingin paling cepat. Begitu sampai Singapura? Begitu sampai di Singapura, antre di imigrasi langsung tertib semuanya. Sebaliknya pun demikian, Rory. Pada saat kembali di Singapura begitu tertibnya. Begitu sampai di Indonesia mulai lagi. Baik. Nah, intinya apa? Kita ini sebetulnya punya kemampuan tertib, punya kemampuan disiplin. Sekarang waktunya kemampuan disiplin dan kemampuan tertib itu ya dipanggil oleh Ibu Pertiwi kita. Mari gunakan itu sekarang. Baik. Untuk atasi COVID itu. Saya akan sedikit beralih, Prof. Kalau tadi ini misalnya soal narasi dan tadi juga ada yang menarik yang disampaikan oleh Bang Joni pada waktu kita jeda soal memakai masker itu keren. Memakai masker itu tidak hanya melindungi kita tapi juga melindungi orang lain. Saya sedikit bergeser ke aspek ekonomi. Yeah. Sekarang banyak orang yang berpendapat bahwa saya lebih takut nggak bisa makan daripada takut pada COVID-19, Prof. Dan sekarang banyak yang mengatakan bahwa pemerintah lebih mengutamakan masalah ekonomi jika dibandingkan dengan kesehatan. Di sisi lain, ada juga pendapat yang mengatakan ini dua-duanya harus berjalan, beriringan, nggak bisa dipisahkan mana yang harus duluan begitu. Apa pendapat Prof Renal soal? Saya tidak ingin meremehkan para pelaku usaha sektor informal yang seakan-akan mereka tidak mengerti. Ya, saya berbicara dengan teman-teman pelaku usaha UMKM sektor informal, mereka mengerti, mereka tahu. Ya, tetapi bahwa mereka perlu menghidupi keluarga itu iya. Rumah yang ditinggali oleh masyarakat informal tidak sama dengan rumah kita. Rumah kita ada AC-nya. Rumah mereka rumah kontrakan dan orangnya banyak. Selama ini mereka harus keluar berkeliling begitu mencari nafkah. Dan saya tidak mendengar dari mereka bahwa mereka tidak takut dengan COVID. Mereka takut banyak. Jadi memang ada sekelompok orang yang berteriak dan mungkin itu yang mempunyai media, yang karena aktif di sosial media dan sebagainya. Karena sekarang semua orang mempunyai
panggungnya sendiri. Betul. Tetapi masyarakat sendiri sangat tahu bahwa itu berbahaya. Ya, dan saya juga berprasangka baik juga, tentu ada orang yang tidak memakai masker itu kan macam-macam alasannya, gitu ya. Ada memang wujud dari ketidakpedulian. Ya, tentu ini yang harus menjadi tantangan bagi kita untuk kita perbaiki. Tapi ada juga orang yang barangkali dia lupa tidak membawa, barangkali ya, dan lain sebagainya. Saya juga kadang-kadang turun dari satu tempat, itu lupa, pas saya lihat orang semua pakai masker, saya balik lagi, saya ambil lagi. Ada kesadaran, ya. Tapi berapa banyak orang yang punya kesadaran, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu memang tadi kita harus dorong supaya orang melihat ini keren memakainya. Jadi merubah gaya hidup itu memerlukan waktu. Merubah kebiasaan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Tejo tadi, bahwa itu memang ini pembiasaan ini tidak bisa dipaksa dalam waktu sekejap. Ya, dan saya kira untuk itu kembali lagi saya katakan dikaitkan saja dengan ekonomi, karena sekarang ekonomi yang terbesar, potensi terbesar itu adalah ekonomi kesehatan. Ekonomi kesehatan, dan masyarakat bisa sama-sama mencari nafkah dari kesehatan, menjual ini, menjahit ini, hand sanitizer, sabun dan lain sebagainya. Itu banyak opportunity yang tersedia. Ya, jadi disitulah kita menggarap hal yang baru, saya kira. Mas Tejo melihatnya bagaimana agar kedua hal ini bisa berjalan beriringan tanpa meninggalkan satu yang lainnya begitu. Ekonomi, namun juga kesehatan bisa berjalan bersama-sama. Saya selalu pakai ilmu kuno itu, Rory. Jadi di Jawa itu ada namanya sastra Jendra Hayuningrat. Itu tidak ada yang tidak paradoks di dunia ini. Hampir semuanya paradoks. Untuk mewujudkan tertib suatu negara diperlukan penguasa. Tapi untuk melahirkan penguasa, pemilu dan lain sebagainya rentan sangat terjadi cekcok itu. Untuk supaya Rory bisa hidup harus menghirup oksigen. Tapi sebetulnya pada saat Rory menghirup oksigen, sel-sel menua dan proses kematian sedang berlangsung. Itu. Nah, sekarang kalau kita diam di rumah, kita mungkin sehat, tidak kena COVID. Tapi kita nggak bisa hidup. Tapi karena kita nggak ekonomi. makan juga. Artinya ya pakai optimasi, seperti halnya kalau Rory mau bangun sesuatu dengan tangan sendiri, pasti misalkan mau bangun pagar di rumah, kan tangan-tangan Rory pasti kotor. Jadi saya pakai prinsip itu aja. Cuman sekarang tinggal kenapa kok ada yang mencurigai, oh penguasa terlalu berorientasi ekonomi dan lain sebagainya. Ya ini perlu komunikasi bahwa bukan itu sebetulnya. Sekarang yang terkesan, wah penguasa cuma mikirin ekonomi. Nah mungkin komunikasinya di situ. Cuman komunikasi ini sorry Pak John, ini agak kalau orang nggak percaya sama penguasa, tolong dimaklumi gitu loh. Karena yang paling penting dalam komunikasi adalah contoh. Saya rajin membaca bukan karena iklan layanan masyarakat, karena setiap kecil, waktu saya kecil, saya selalu melihat ibu saya tertidur dengan buku. Contoh. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada penguasa kalau misalkan nggak ada kolusi, nggak ada apa-apa, tapi di pilkada penuh saudara-saudara, itu loh. Nggak apa-apa memang secara hukum boleh, tapi ini bukan masalah hukum, ini masalah etika. Nah sejak itu terus ketidakpercayaan merentet kemana-mana. Kenapa BUMN komisarisnya dari angkatan-angkatan itu, gitu. Gitu. Nah kalau komunikasi soal masker mau dipercaya, ya itu yang lain-lain dibersihkan dulu. Saya kira gitu. Ya Pak, terima kasih Mas Tejo. Saya akan ke Bang Joni. Walaupun pembahasan beberapa yang terakhir tidak terlalu terkait begitu dengan COVID-19 Mas Tejo, tapi terima kasih insight yang diberikan. Bang Joni ada komentar? Ya, memang tidak mudah ya. Contoh itu penting. Kita selalu masyarakat patronage seperti kita itu selalu perlu ada contoh. Dan kalau kita lihat contoh untuk protokol kesehatan, itu contoh dari presiden langsung. Setiap kali rapat dan komunikasi publik, presiden selalu menggunakan masker. Ya. Kami pun rapat-rapat secara virtual di kabinet. Dan itu ya sudah itu jelas dari presiden. Gencar sekali. Ya. Tetapi itu contoh dilakukan. Tapi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana kita membaca bagaimana dampak luar biasa dan susahnya pasien-pasien COVID itu. Ya. Kita menonton, membaca, melihat di televisi dan cerita-cerita media. Kita belum melihatnya secara langsung. Nah saat sekarang ini dari begitu banyak testimoni, masyarakat itu harus bisa merasakan bagaimana susahnya pasien COVID ya. Ya begitu dahsyatnya fatal yang terjadi di dunia ini.
ID Ya. sudah kehilangan setidaknya 77 dokter dan perawat itu sudah sebegitu banyaknya yang menjadi korban. Ini serius. Nah, karena ini serius, mudah-mudahan ya masyarakat juga perlu tahu kalau kita menyayangi keluarga kita, yang pertama sayangi diri kita sendiri. Nah, cara menyayangi diri sendiri kita terhadap pandemi COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan. Pada saat kita menggunakan protokol kesehatan secara disiplin orang per orang, maka yang pertama kita selamatkan setelah diri sendiri adalah lingkungan terdekat kita. Ya, keluarga langsung, suami, istri, atau bahkan anak. Dengan demikian di lingkungan terkecil kita, ya, tetangga-tetangga kita selamatkan. Lebih besar lagi, RT, RW, kabupaten, provinsi, dan kita selamatkan negara kita. Lalu dengan demikian menyelamatkan dunia ini. Itulah panggilan kita saat ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan pemirsa. Saya akan bertanya terkait dengan breakthrough gebrakan yang dilakukan saat ini. Dunia sedang bekejaran dengan waktu untuk menemukan dan juga mengembangkan vaksin. Indonesia seperti apa perkembangannya? Kemarin ada kerjasama dengan Tiongkok dan juga Korea Selatan. Saya ingin mendengar update dari Bang Joni sesaat lagi. Salah satu langkah breakthrough kita tahu yakni usaha atau upaya untuk menemukan dan juga mengembangkan vaksin. Bang, sudah sampai mana pengembangan vaksin kita? Jadi kita ini semua langkah itu ditempuh secara bersamaan. Langkah protokol kesehatan diimplementasikan secara disiplin. Ya, karena itu akan membantu kita semuanya. Di saat yang sama, ya, langkah kita beradu kecepatan, ya, dengan untuk menghasilkan vaksin. Saat ini, ya, persiapan untuk vaksin sudah sampai di tahapan uji klinis. Ya, kita dengan Sinovac itu sudah dilakukan dan kita harapkan minggu-minggu depan ini akan mulai itu dilakukan. Dan BUMN kita di bidang farmasi ya sudah juga menyiapkan, Bio Farma sudah menyiapkan untuk memproduksinya. Pak Erik sudah menyampaikan itu ya, bahkan ada 3 kandidat bahkan, ya, termasuk merah putih, vaksin merah putih buatan Eik. Ada tahapan masing-masing, ada tahapannya. Tentu kita menginginkan yang paling cepat dulu yang bisa kita hasilkan supaya bisa langsung digunakan. Ya. Karenanya di samping uji klinis ya, persiapan produksi juga dilakukan. Ya. Kapasitas produksi di Bio Farma sudah disiapkan dan siap kita untuk menghasilkan ratusan juta barang itu ya. Dan ini dimulai saya kira diharapkan ya pada akhir Desember nanti sudah bisa mulai produksi. Tapi kita tentu menunggu proses uji klinisnya. Minggu ini, selambatnya minggu ini saya kira itu di Bandung sudah mulai bergerak ya. Seberapa optimistis pemerintah terkait kalau dilihat informasi yang saya dapat, dilihat dari perkembangan uji klinis, optimis sekali bahwa akhir tahun ini kita bisa mulai memproduksinya. Tapi tentu tidak boleh mendahului tahapan-tahapan uji klinis. Karena apa? Vaksin ini harus betul-betul mengikuti pentahapan yang seharusnya. Karena kita ingin mendapatkan vaksin yang betul-betul bisa digunakan untuk kesehatan. Dan pemerintah, ya, kita punya tim ya yang terlibat di dalamnya bekerja secara sungguh-sungguh dan serius. Karena ini salah satu yang akan membantu tidak saja Indonesia, dunia. Ya, semua negara berlomba-lomba mengejar dengan waktu untuk secepat-cepatnya, termasuk Indonesia. Dan kita yakin, Mas Rory yakin tim yang bekerja itu dengan tahu akan penting dan urgentnya untuk segera menghasilkan vaksin ini. Sejumlah penelitian mengatakan bahwa setidaknya sampai dengan awal tahun depan vaksin ini baru tersedia begitu, tapi butuh proses untuk distribusinya, bahkan juga untuk menjangkau seluruh masyarakat. Nah, bukan saya begitu sudah produksi, Mas Rory, nanti setelah itu memvaksinasi juga ada tahapannya. Ini harus diatur. Kenapa ini masif secara besar-besaran? Ya kita ngomong 260 juta orang ya. Memvaksinnya dalam waktu yang harus cepat, tentu dengan ketentuannya. Jadi ada mobilisasi tim yang juga ini perlu kerja bersama-sama. Kita harapkan saja semoga ini bisa siap dengan segera secepatnya begitu. Tapi yang membuat kita kemudian miris adalah adanya pihak-pihak yang mengklaim mengaku-ngaku bisa menemukan vaksin dan parahnya dipercaya oleh masyarakat. Dia memiliki pengaruh untuk mempengaruhi dan juga membuat masyarakat percaya. Mungkin Mas Tejo bisa memberikan pandangan terkait dengan fenomena ini. Kita tahu yang namanya kemarin Prof. Hadi Pranoto yang dianggap profesor begitu, namun ternyata itu adalah panggilan sayang para sahabatnya. Kemudian ada juga klaim-klaim yang lain terkait dengan penemuan vaksin atau obat-obat ini. Mas Tejo, kenapa fenomena ini begitu banyak di masyarakat di saat kita saat ini sedang bersama-sama menunggu nih yang namanya vaksin betulan yang benar-benar bisa reliable?
Nah, sebelum itu saya tanya Rory dulu sekarang. Sekarang cara untuk mencapai kebenaran itu hanya satu cara atau banyak cara? Banyak cara, Mas Tejo. Nah, kalau banyak cara, kenapa sekarang ilmu pengetahuan kita tuhankan? Jadi sejak era pencerahan, saya bukan nyanti ilmu pengetahuan, latar belakang saya matematika dan teknik sipil. Tapi saya nggak pernah menyombongkan bahwa satu-satunya kebenaran di muka bumi hanyalah ilmu pengetahuan. Makanya saya selalu protes juga kepada acara-acara TV. Kenapa setiap kali kebudayaan sosial yang diundang orang kampus? Maaf Pak Renal, bukankah banyak empu-empu yang di luar kampus, tapi dia mengamati masyarakat? Oke, nah sekarang kalau memang tujuannya untuk kesehatan, contohnya saya untuk menemukan ujaran kebencian aja harus ahli bahasa. Padahal ada perasaan, masyarakat bisa tahu itu ujaran kebencian atau enggak, itu dan lain-lain. Nah sekarang apakah betul untuk mencapai COVID ini harus melalui ilmu pengetahuan? Kita ini 17 Agustus 45, kita itu negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita akui Bhinneka cuma kesukuan, agama, ras. Enggak, bagi saya namanya Bhinneka, biarkan orang mencari caranya sendiri-sendiri. Ada yang dengan doa, ada yang dengan tapi ini ayat-ayat, masalah medis, masalah kesehatan, Mas Tejo. Kenapa? Ini masalah medis, masalah kesehatan. Loh, masalah kesehatan ada yang dengan doa dan nggak apa-apa. Kalau Rory, tapi kalau saya nanti bisa yang penting jangan mempengaruhi orang untuk memakai itu. The problem yang sekarang terjadi adalah mungkin untuk mempengaruhi untuk beli itu. Itu aja problemnya. Tapi kalau masalah cari cara sendiri. Cari cara, ini negara Bhinneka. Kita harus kasih kesempatan orang dengan berbagai cara. Ada yang dengan balsem, ada yang dengan minyak kayu putih. Yang salah adalah mempengaruhi cara dia. Bahkan ada yang klaim bahwa obat yang diciptakan oleh profesor ini bisa kemudian dipesan oleh Ratu Elizabeth sebanyak tapi pertanyaan saya, saya nggak ikut-ikutan yang soal Ratu Elizabeth. Bagaimana dengan penguasa yang juga mengklaim punya adalah kementerian yang inilah itu juga masalah. Kenapa nggak dituntut? Ini masalah rasa keadilan. Jadi orang nanti nggak percaya. Itu aja. Prof Renal mungkin bisa memberikan pandangan soal ini, Prof. Ya, dalam situasi seperti ini kita selalu terpaku dengan dua hal. Yang disebut hoax itu adalah berita tidak resmi. Sedangkan yang resmi kita anggap itu adalah berita yang benar, begitu kan ya. Dan kalau sudah diuji kita anggap itu sudah benar, begitu ya. Nah, kemudian ada berita tidak resmi yang beredar dan kemudian disebarkan dan sebagainya. Tetapi dalam situasi sekarang itu jangan lupa banyak orang juga yang khawatir begitu. Karena lagi khawatir mereka bisa menjadi korban. Ini yang jadi masalah, menjadi korban dari orang-orang tertentu yang mencari keuntungan yang secara tidak bertanggung jawab. Kalau itu dilakukan secara bertanggung jawab, that's fine. Ya, tentu baik-baik saja begitu ya. Misalnya saja untuk memulihkan daya tahan tubuh dan lain sebagainya, it's okay. Tapi kalau itu adalah untuk mencari keuntungan dan tidak benar, ini yang jadi masalah. Ini yang tadi disampaikan Mas Tejo tadi. Itu yang tadi ya. Jadi sekarang ini adalah batasan itu yang saya kira kita mesti uji. Yang mana yang mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Dan itu tidak hanya terbatas pada itu. Kalau kita buka di sosial media, itu banyak sekali yang mencari keuntungan dengan menjual kembali lagi money game keluar lagi. Dan itu kerugiannya cukup besar, triliunan rupiah. Ada di Makassar, ada di Medan, ada di kota-kota lain begitu ya. Dan sekelompok orang mencari keuntungan, memanfaatkan situasi orang lagi ketakutan. Ketakutan terhadap kesehatan, ketakutan terhadap lembaga keuangan, ketakutan terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Itu dimanfaatkan. Nah, saya kira etika-etika seperti ini harus kita bangun, bahwa kita ingatkan bahwa cari uang ya cari uang, tetapi tidak begitulah caranya. Dan memanfaatkan ketakutan orang. Kita nanti akan kembali di segmen terakhir, bagaimana kemudian agar masing-masing dari akademisi, dari pemerintah, dari budayawan untuk mendorong masyarakat agar kita sama-sama optimistis dan juga bersatu melawan pandemi COVID-19 ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Di antara efek negatifnya pandemi ini mengajarkan satu hal, bahwa menghadapi pandemi ini kita tidak boleh egois dan juga kita harus berkolaborasi dan juga tetap optimistis. Bang Joni, bagaimana cara membangun optimisme dan juga kebersamaan agar kita sama-sama bangkit dari keterpurukan? Ya, di mana-mana Rory, ya begitu kita start menghadapi masalah dengan pendekatan yang pesimistik, ya maka itulah awal kegagalan kita. Sebesar apapun masalahnya, apabila cara berpikir kita tetap optimistik,
ya, dan rasional tentu saran-sarannya, maka kita itu adalah awal dari menyelesaikan masalah. Konkretnya dari pemerintah bagaimana membangun konkretnya optimisme saat ini ya, kalau kita lihat pemerintah memilih dua-duanya. Kesehatan pulih, ya, ekonomi kita tetap harus bangkit lagi. Kita mempunyai tekanan di kuartal kedua, ya, ada kontraksi 5,32%, ya. Tetapi kontraksi kita 5,32% ini termasuk kontraksi yang rendah dibandingkan kontraksi banyak negara besar lainnya yang begitu berpengalaman, karena kontraksinya jauh lebih dalam. Nah, ini juga menunjukkan pada kita ada kekuatan di dalam negeri kita. Tapi mereka dianggap lebih sukses mengkonten penyakit ini. Dianggap lebih sukses. Realitanya pada saat diproyeksikan kepada ekonomi menurut ukuran makro GDP, ya, ternyata growth mereka kontraksinya jauh lebih dalam. Ini kan soal pilihan diksi saja. Tapi kalau kita lihat dari realitanya. Nah, apa yang saya maksudkan, Rory, adalah ini memberikan gambaran bahwa ada kekuatan di kita yang harus kita eksplor lebih dalam. Itulah optimismenya. Ya, kekuatan harus kita gunakan, harus kita temukan, dan kekuatan kita ada di mana? Di kegotong royongan itu sendiri. Di ekonomi kekuatan ada di mana? Ada di UMKM dan ultramikro. Karena dia penyumbang GDP 60%. Dan dia kuat. Artinya optimisme ini wajib. Nah, untuk itu optimismenya wajib didukung dengan kebijakan keberpihakan. Nah, siapa yang paling terdampak? Nah, keberpihakan kepada yang paling terdampak saat ini dari sisi stimulus dan kebijakan APBN gitu ya. Keberpihakan pada yang kecil, ultramikro, mikro, ya, tenaga kerja, dan didorong supaya justru penciptaan lapangan pekerjaan melalui padat karya. Itu keberpihakan yang langsung, dan dari situlah optimisme kita untuk rebound. Kita mulai rebound dengan menurunkan kontraksi di kuartal ketiga, kuartal keempat, dan selanjutnya kita take off. Harus ada optimisme di sana. Mas Tejo, apa resep agar kita tetap optimistis dan bangkit, Mas? Bahan bakar kita sudah ada yang disebutkan Pak Menteri tadi, yaitu kegotong royongan. Jadi tugas kita bersama, ilmuwan, budayawan, dan lain sebagainya, dan penguasa dalam merawat itu. Awal-awal Maret kalau nggak salah, COVID itu mulai ada pembatasan, mulai meruak, mulai outbreak-nya itu, semua kompak, Rory. Seniman yang punya duit ngebantu seniman-seniman yang kan seniman banyak yang nggak bisa manggung tuh. Terus jadi yang menarik tadi dari Pak Joni adalah lupakan dunia dulu. Yang paling penting keluarga. Lalu diperluas menjadi RT RW, diperluas lagi menjadi kampung. Dengan membuat itu kita mengerjakan di awal-awal kita kompak, tapi sekarang mulai melemah. Dan karena ini kita mungkin nggak dirawat. Saya kira itu. Baik, terakhir singkat saja, Prof. Apa resepnya agar kita bisa tetap optimistis dan bangkit, Prof? Saya kira sudah sangat jelas Presiden kita tuh memberi contoh. Ya, itu sangat jelas sekali. Beri contoh dengan menggunakan masker, ucapannya, turun ke lapangan, sudah jelas lah itu. Contoh itu satu hal yang penting saya kira ya. Yang kedua tentu saja adalah kita juga harus menyadari bahwa apa yang terjadi kali ini agak sedikit berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama orang perlu khawatir bahwa ekonomi itu berhenti, turun, resesi, pasti terjadi inflasi. Kalau ini kan tidak terjadi kali ini. Ya, itu kan juga satu hal yang optimis. Yang ketiga tentu saja kita harus melahirkan new champion. Ya, juara-juara baru Indonesia apa? Alibaba lahir setelah SARS. Karena SARS maka lahir seperti Indonesia harus menunjukkan punya jagoan baru. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Semoga ini juga menjadi motor penggerak dan juga pendongkrak kita agar kita tetap optimistis dan juga bangkit dari keterpurukan ini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.